drive so far to get away. Never Pemirsa, kali ini saya sudah berada di ujung paling barat Indonesia dan akan mencari beragam fakta kesehatan untuk Anda. Di mana lagi kalau bukan di Dokterus Indonesia. Nothing can stop us now. Nothing can stop us now. Lamno, kawasan pesisir pantai yang terletak sekitar 86 km dari kota Banda Aceh ini dulu dikenal sebagai tempat bermukimnya warga keturunan Eropa yang mereka biasa disebut mata biru. Dan kini jumlahnya pun berkurang. Tidak ada catatan pasti yang dapat menjelaskan berapa jumlah warga Eropa tepatnya di Lamno Aceh Jaya ini. Dan yang pasti, sebelum gelombang air bah menerjang pada tahun 2004 silam, ada sekitar 20.000 penduduk yang tersebar di 48 desa ini. Tsunami dahsyat merenggut nyawa tak kurang dari 8.000 warga Lamno termasuk para keturunan Eropa. Dari berbagai informasi yang saya dapatkan, demi bertemu dengan warga keturunan Eropa mata biru, akhirnya kaki saya pun melangkah dan membawa saya menuju ke salah satu sekolah di SD Negeri Demajaya, Desa Gleputoh, Lamno, Kabupaten Aceh Jaya. Yang kabarnya ada salah satu orang warga keturunan mata biru yang memiliki ciri seperti yang saya cari. Melihat satu persatu anak-anak yang sedang belajar ini, saya tidak menemukan ciri-ciri dari warga keturunan Eropa yang memiliki mata biru. Apakah benar keberadaan mereka kini sudah tidak dapat diketahui lagi? Assalamualaikum. Salam. Pak Iwan, apa kabar? baik. Lagi ngajar nih Pak ya? Ya, Ini nama daerahnya kan Lamno ya? ya. Saya baca-baca referensi bahwa daerah Lamno ini kan terkenal sebagai suatu daerah si mata biru. Pak Irwan ini ada turunan si mata biru Pak? Ada. Ada. Apa itu? Apa artinya dari si mata biru? Apakah keturunan atau kalau dilihat dari karakteristik wajahnya, bola matanya kan kalau orang Indonesia identik kalau ndak hitam ya agak coklat. Tapi mata biru ini berarti mereka bermata biru. Enggak, kalau di ini menyangkut dengan sejarah dulu kan. Kalau setahu saya, kalau sejarahnya dulu orang Portugis masuk ke Lamno menjajahkan kerajaan-kerajaan kecil di Lamno, yaitu di desa Kuala Daya, Potomorohom namanya. Potomorohom. Kemudian setelah orang itu masuk, baru berperang. Setelah berperang, Raja Potomorohom mentaklukkan Portugis. Kemudian Portugis lari ke daerah Makassar, Sulawesi. Setelah itu ada juga yang ditawan-tawan seperti jenderal-jenderal ataupun pasukan Portugis yang ditawan oleh kerajaan Potomorohom. Kemudian orang itu diajak masuk agama Islam. Karena sudah berbaur dengan masyarakat setempat, akhirnya mereka Kawin. membentuk rumah tangga. Oke, kan kita kalau bicara masalah keturunan, karakteristik keturunan atau gen itu kan ada perpaduan kakek, nenek atau buyut gitu ya. Kemudian orang tua. Nah, ini identik dengan karakteristik mata. Ya, dari jumlah adik-beradik Pak Irwan ada berapa orang yang dapat gen dari orang tua si mata biru ini? 3 orang. Perempuannya 2. Yang laki 1, tapi yang agak mirip dari keluarga kami yang perempuan itu. Perempuan. Dari 5 bersaudara. Dari 5 bersaudara. Sekarang yang masih ada? Tinggal kami berdua sama babang. Bang Ramadi namanya.
Brigadir Darmadi merupakan salah satu warga keturunan Eropa yang memiliki ciri fisik berbeda dengan warga Aceh pada umumnya. Memiliki badan tegap dengan tinggi semampai serta memiliki warna mata coklat, tak heran jika Brigadir Darmadi kerap disapa bule oleh sesama rekan kerjanya. Namun, bila melihat perbedaan ketika dirinya kecil dengan saat ini, tampaknya ciri fisik warga keturunan Eropa yang melekat dengan Brigadir Darmadi sedikit demi sedikit mulai menghilang. 3 orang adik dari Brigadir Darmadi memang telah meninggal dunia akibat dahsyatnya gelombang tsunami yang melanda desa mereka pada tahun 2004 silam. Namun, bila melihat kenangan kebersamaan mereka semasa kecil pun tampaknya tak dapat begitu mudah dilupakan oleh sosok Brigadir Darmadi hingga saat ini. Dan sebagai putra daerah yang berasal dari warga Lamno keturunan Eropa mata biru, kini Brigadir Darmadi merasa mempunyai tanggung jawab serta kebanggaan dapat menjadi salah satu anggota kepolisian yang memiliki visi sesuai dengan kepolisian daerah Nanggro Aceh Darussalam untuk mewujudkan keamanan serta menegakkan hukum di kota yang dikenal sebagai negeri serambi Mekah. Lamno itu kalau menurut yang saya tahu sebelum tsunami banyak keturunan Portugis. Setelah ada musibah tsunami, kalau ditanya masalah keturunan Portugis, ada 1-2 itu di tempat-tempat tertentu. Kami salah satu warga Lamno yang keturunan Portugis. Kami bersaudara 5. Setelah tsunami tinggal 2. 1 di Lamno, 1 lagi saya di Banda Aceh. Adik kami kalau ditengok matanya biru. Biru, cuma sekarang yang tinggal cuma kami. Karena yang mirip-mirip, kami mirip keturunan Portugis ini waktu kami kecil-kecil aja, kami masih anak-anak ya. Orang tua saya memiliki ciri-ciri seperti saya juga. Kulitnya agak putih, pokoknya hampir mirip dengan saya gitu. Adik perempuan saya dulu, adik perempuan, dan yang lain coklat, rata-rata coklat. Karena yang biru itu udah langka. Di posisi saya sekarang sebagai anggota Polri, khususnya di Reskrim Khusus Polda Aceh, saya bangga jadi orang Lamno. Selain Pak Irwandi dengan sang kakak Brigadir Darmadi yang merupakan warga keturunan bangsa Eropa yang masih tersisa dari gelombang hebat tsunami pada 1 dekade lalu, ternyata sekitar beberapa kilometer dari sekolah tempat Pak Irwandi mengajar, ada seorang anak kecil ya di mana mereka kakak beradik yang memiliki ciri-ciri seperti keturunan Eropa. Namun sayangnya mata mereka pun tidak biru. Ya pemirsa, tadi kita sudah mengunjungi Pak Irwan. Kalau Pak Irwan ini ayahnya lebih identik ke karakter si mata biru. Dan kali ini kami mengunjungi keluarga ya. Di sini tepatnya adalah keluarga Roza, di mana ayah dan ibunya tidak memiliki karakter si mata biru yang jelas. Bahkan bisa dikatakan tidak kelihatan dari ciri-ciri fisiknya. Namun kedua putrinya memiliki karakter yang bisa dilihat secara detail dari mata dan warna kulit. Nah pemirsa, saya ingin tunjukkan kepada Anda semua 2 orang di dalam foto ini. Ini adalah foto siapa, Roza? Kami berdua. Oh, Roza sama Nurul. Waktu umur berapa? Kelas 6 SD. 6 SD berarti jaraknya Nurul kelas 2 ya? Kelas 2-an. Nah, di sini pemirsa saat mereka kecil itu karakter dari si mata biru keturunan Eropa cukup jelas sekali diwakili oleh Roza dan Nurul ya. Dan tadi perbedaan dengan keluarga Pak Irwan, kalau keluarga Pak Irwan ini ayahnya masih ada karakteristik yang jelas dari si mata biru, tapi untuk Roza dan Nurul, ibu sama bapak tidak begitu Bu ya, keturunan Eropa nggak kelihatan ya. Ya di sini fenomena mentransfer karakteristik sifat-sifat dari gen, ternyata ada yang namanya itu dominan, ada yang namanya resesif pemirsa. Resesif ini maksudnya adalah dia tidak kelihatan di generasi 1, dia akan muncul lagi di generasi berikutnya. Jadi disinilah kekuatan transfer karakteristik sifat, kemudian kulit, bahkan warna mata dan rambut
tidak bisa langsung hanya satu generasi, tapi kemungkinan generasi berikutnya. Seperti yang terjadi pada keluarga Roza ini ya. Ya pemirsa, itu tadi pertemuan saya dengan keluarga Roza, dan tentunya Anda masih penasaran destinasi saya selanjutnya di kota Banda Aceh kemana lagi ya. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Dr. Oz Indonesia. Benarkah gelembung udara hangat hasil aktivitas dari Gunung Merapi di bawah Laut Pulawe memiliki manfaat lebih bagi kesehatan kulit dan tubuh? Tetap di Dr. Oz Indonesia.